Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Kurniawan dari kelas 11 BDPS 2. Baik, saya di sini akan sedikit mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang dimulai pada tanggal 18 Desember dan diakhiri dengan tanggal 13 Maret 2020. Sebelum mempresentasikan hasil kerja saya, akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Alfamart. Jadi Alfamart itu didirikan pertama kali oleh Bapak Djoko Susanto ya. Dan pada saat itu namanya bukan Alfamart, yaitu nama retailnya itu Sumber Bahagia yang didirikan di pusat kota Jakarta pada saat itu. Dan tokonya itu pada saat itu menjual aneka kebutuhan pokok. Kemudian dengan berjalannya waktu, Bapak Djoko Susanto itu memiliki strategi untuk mengembangkan bisnisnya karena pada saat itu penghasilannya tidak signifikan. Jadi Bapak Djoko Susanto itu berpikir dan membuat strategi baru, yaitu untuk menjual rokok di tokonya itu. Nah, dari idenya untuk menjual rokok itu ternyata membuahkan hasil dan menarik simpati putra Sampurna, yaitu orang yang memiliki perusahaan rokok, tembakau dan cengkeh terbesar di Indonesia. Nah, kemudian putra Sampurna dengan Bapak Djoko Susanto melakukan kerjasama untuk mendirikan 15 toko atau 15 gerai di Jakarta pada saat itu. Nah, disitulah awal mula Pak Djoko Susanto naik daun. Kemudian dari situ karena 70% penghasilannya itu milik Sampurna, jadi Sampurna menjualnya ke Alstar dan Alstar tidak tertarik dengan bisnis retail. Akhirnya Alstar menjualnya ke Northstar, menjual sahamnya ke Northstar, dan kemudian si sahamnya itu dibeli oleh Bapak Djoko Susanto dengan bagian hasilnya itu 68% dari sahamnya itu. Nah, dari situ muncullah toko yang bernama Alfa Gudang Rabat. Itu dari hasil kerjasama antara Pak Djoko Susanto dengan Putra Sampurna. Nah, dari situ karena Pak Djoko Susanto berpikiran untuk lebih mengembangkan lagi, akhirnya Pak Djoko Susanto mendirikan Alfamidi seperti itu. Tetapi Alfamidi tidak semuanya menguntungkan hasil. Ada yang menghasilkan, ada juga yang menguntungkan. Jadi Pak Djoko Susanto akhirnya menjual Alfa Gudang Rabatnya itu. Alfa Gudang Rabat dijual ke Carrefour. Nah, dari situlah, dari hasil penjualan itulah akhirnya Pak Djoko Susanto memfokuskan diri untuk mendalami di bisnis retail dan membagi uangnya itu ke Alfamart dan Alfamidi. Nah, dari situlah Pak Djoko Susanto bisa mengembangkan bisnisnya di berbagai daerah Indonesia. Dan dari situ Alfamart bekerja sama dan dari situlah Alfamidi bekerja sama dengan Lawson gitu. Jadi seperti itu. Nah, hasil kerjasamanya itu Pak Djoko Susanto bisa mendirikan gerai hampir di setiap daerah di Indonesia. Jadi seperti itu. Dan buktinya sekarang Alfamart hampir ada di setiap kota, di setiap daerah, bahkan di pelosok juga. Dan sekarang Alfamart sudah mendirikan di luar negeri juga, seperti Vietnam, Thailand, dan Jepang. Nah, visi Alfamart itu menjadi perusahaan retail yang terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas. Kemudian misinya itu mengedepankan pelayanan dan produk kepada konsumen. Kemudian moto Alfamart yang sekarang itu belanja puas, harga pas. Kemudian tema Alfamart di tahun 2020 ini yaitu Alfamart bisa. Nah, karena saya
PKL di Sukabumi. Jadi saya akan sedikit menjelaskan susunan organisasi yang ada di Alfamart di Sukabumi. Yang pertama ada General Manager, yaitu diduduki oleh Bapak Tri Prasetyo. Nah, yang kedua ada Branch Manager yang diduduki oleh Bapak Rinandar. Yang ketiga ada area Manager yang diduduki oleh Bapak Agus Melas. Kemudian ada area koordinator yang diduduki oleh Bapak Nono Kemudian chef of store-nya atau kepala tokonya di tempat saya PKL itu bernama Bapak Andir Turanda Hakim. Kemudian ada asisten of store-nya atau Ecos ya, lebih umum dipanggilnya Ecos. Itu ada 3 orang. Yang pertama ada Kayopi Sutiansyah, yang kedua ada Kak Akpi Amalia, yang ketiga ada Teh Kila. Kemudian di bagian krunya ada 3 orang. Yang pertama ada Kang Agung Gumilar, yang kedua ada Kang Afdal, dan yang ketiga ada Teh Selvia. Nah, dari ketiga orang itu yang kru dengan Faijal itu nggak lama mereka juga karyawan-karyawan baru. Jadi sama gitu, jadi sama awal-awalan. Jadi di situ kita belajar bersama, bekerja bersama gitu. Jadi mengambil pengalaman bersama gitu. Soalnya yang 3 orang ini sama karyawan baru di toko yang Faijal tempat PKL itu. Kemudian sistem kerjanya seperti apa sih? Nah, di hari pertama Faijal PKL itu sudah langsung general cleaning. General cleaning itu seperti apa? Jadi general cleaning itu membersihkan seluruh bagian toko, bagian rak, kolong rak, mesin-mesin di toko, kemudian alat-alat yang di toko itu dibersihkan. Terus sambil diperiksa expired atau barang-barang yang rusaknya itu. Langsung hari pertama langsung general manager. Dari situ langsung ketemu sama bagian area manager sama Bapak Agus Melas. Di situ langsung ketemu dengan Bapak Agus Melas bagian manajer. Terus ketemu juga dengan kepala-kepala toko dari Alfamart yang lain gitu. Soalnya kalau general manager itu jadi nggak kru-kru yang satu toko itu aja, tapi dibantu dengan kru-kru dari toko lain gitu. Dan dipantau langsung oleh area koordinator dan area manager gitu. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya, kecuali hari general manager, itu sedikit berbeda. Nah, kalau misalkan di hari-hari biasa itu kita masuk pagi, sebelum jam 7 kita sudah masuk. Nah, dari situ biasa kita masuk, kita salam dulu, kita masuk ke mes, kita naruh tas, naruh barang-barang. Nah, dari situ kita rapikan pakaian pakai ID card, ngerapihin rambut gitu. Soalnya kan harus rapi gitu supaya menarik dilihat oleh konsumennya gitu. Nah, setelah rapi langsung melakukan area cleaning atau membersihkan bagian-bagian di Alfamart seperti bagian gudang, area sales, area kasir, terus mes juga seperti itu. Nah, setelah membersihkan semuanya, masuk ke phishing out. Nah, di sini Faijal juga ada gambarnya. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi phishing out ini kita merapihkan produk-produk yang miring atau yang jatuh atau yang salah posisi, itu kita dirapih-rapihkan gitu. Dan jika datang barang, kita melakukan full display gitu. Jadi apa sih full display dengan phishing out itu bedanya? Hampir sama, kita memasang barang itu ngedisplay dengan full display. Nah, bedanya kalau full display itu kita mengisi bagian yang kosong. Misalkan nih ada taro sama lice. Nah, lice ini kosong, nggak ada barangnya, jadi kita isi dengan taro gitu.
Nah barcode yang LICE itu kita copot supaya tidak terjadi kesalahan harga gitu. Itu perbedaannya. Kemudian kalau ada jadwal update planogram, kita juga update planogram hampir sama seperti ngedisplay, cuman bedanya kita membenarkan posisi dengan barcode gitu. Nah jadi